Orang kuat itu bukan orang yang menangan, ya Pak. Laisa syadid bisur'ah. Bukan orang kuat itu orang yang pinter gelut, Pak. Yang kalau bulat menangan, bukan, Pak. Nek menang gelut pun biasa, gitu, Pak. Tetapi yang namanya orang kuat, innama syadid, napa Pak? Innama syadid alladhi yamliku nafsahu intal kodok. Nah, ternyata bulane mengendalikan amarah niku luwih angel bangane gelut. Nah, menangke gelut niku gampang ngendikane Kanjeng Nabi, Pak. Tetapi yang lebih sulit itu adalah alladzi yamliku nafsahu, kita bisa mengendalikan diri pada saat marah. Kalau pada saat tidak marah itu gampang, Pak. Kalau dongeng itu orang itu harus sabar. Nanti kalau dapat ujian, dapat cobaan, kita harus menahan diri. Waktu itu soalnya belum ngelakoni gitu, Pak. Belum ngelakoni, bahasan kekenan itu malah kalau sabar ini bulannya ya angel tenan gitu, Pak. Wah, bulannya kok ya abot ya sendiri noto hati. Nah, persoalannya apa, Pak? Selama ini kita ini dilatih cuma noto olah pikir, gitu, Pak. Noto pikiran, dilatih cari ilmu, berpikir kritis, wah macam-macam itu terlatih di sekolah. Ning olah rasa, niki sing ora patek ngobrol di mulat, gitu, Pak. Yang cara wong Jawa ben olah rasa, olah batin, nah itu yang tidak banyak diberi porsi. Nonton pelajaran olah rasa teng sekolahan, mboten nonton, Pak. Olah raga nonton, Pak, nggih olah raga nonton. Olah raga nonton, olah pikir nonton, ning olah rasa mboten nonton. Maka banyak orang itu yang bab rasa niku mboten patek pinter, Pak. Nah, soalnya mboten dimulang noto hati niku lho, Pak. Akhirnya pun nesu, wah angel dikendaleni. Ngapa ya kok ngono? Ayo ben nesu kok. Mboten to, Pak. Nesu kok yo ben. Seolah-olah kalau dia marah itu boleh melakukan apapun. Nah, kata Pak, itu karena apa? Tidak dilatih. Emosi, ya Pak, emosinya tidak terkendali. Perasaan, nek mboten ditoto, nah itu Pak, bisa nabrak-nabrak. Tidak hanya soal marah sebenarnya, emosi-emosi yang lain juga sama, Pak. Perasaan itu harus dikendalikan. Soalnya nek mboten ditoto, niku iso nggih mboten temoto, Pak, iso marake perkara. Contoh, ada teman, Pak, kurang apik nopo, Pak. Ini orang Pemda ini, Pak. Dua-duanya orang Pemda. Saya kenal dengan dua-duanya. Dan dua-duanya orang baik, Bu. Karirnya terus meningkat. Yang laki-laki, bapaknya ini sing senengane ngurusi pengajian, Bu, kurang apik nopo, Pak. Jadi yang sering hubungi saya kalau pas ada pengajian di kantor, Ustaz tanggal semanten, wonten pengawasan sakit, ya Ustaz, siap. Mangke pun papa nopo tindak piyambak itu beliau selalu yang menghubungi itu beliau. Orangnya baik, Bu, baik sekali. Satu ketika istrinya WA, Ustaz, mangke dalu wonten wekdal mboten kula badhe sowan. Baik. Oke, Bu, monggo. Malam ke rumah, Bu, ibu sendirian lajeng dongeng. Wah, ning saderenge dongeng niku pun nangis, Bu. Sebagai psikolog saya sudah tanggap iki anggere ibu-ibu teko kok nangis, niki mesti urusane bapak gitu, Bu. Anggere ibu teko kok nangis niki mesti masalahe bapak niki. Curhat gitu, curhat nih Pak. Wah, napa Ibu? Jenengan mesti mboten percaya nek kula matur. Oke, pripun. Jenengan nek preso nek bapake niku wong apik. Oke, kula dados seksi nek bapake pun tiyang sae. Ibu lha senengane ngundang pengajian nggih pun sae to, Bu. Kan tidak banyak lho Pak pejabat sing kersa ngurusi pengajian.
Apa malih dekan ngurusi pengajian. Oh, bukan orang Pemda loh, bukan orang Pemda, bukan orang Pemda. Wah, itu kan istimewa gitu Bu. Nah, terus ngurusi pengajian. Nah, apa kata Ibu Pak? Ning bapak ini ku kelemahan tunggal Pak. Napa Bu? Bapak niku mudah jatuh cinta. Wah, ampun niki pun, ampun jelas to Bu nangise kenging napa niku mergo bapak niki kelemahannya satu. Apian niki Bu, wah apian tenan mudah jatuh cinta. Pripun ceritane pripun kok mudah jatuh cinta? Nah, ini akhirnya dipindah ke bagian lain, nonton itu mesti nonton kasus Pak, jatuh cinta. Tur elok ini lho Bu, sing ditibani niku ya gelem niku Bu. Wah ya Allah, niku makanya dipindah di kabupaten lain, nonton nggih Pak. Di sana juga ada kasus lagi. Wah elok tenan ya. Istimewa, mudah jatuh cinta. Nah, ini orang yang mergo mboten iso nata ati to, Pak. Ini mergo mboten iso nata ati. Seneng terus diteruske, ngoten gitu. Tertarik diteruske, itu makanya kemudian ada masalah. Niku umpamane ora diteruske kan mboten apa-apa, Pak. Gitu, Bu. Belum wajar kok orang tertarik dengan yang baik itu kan wajar toh Ibu. Ono sing barang apik kok ora tertarik ku yo ketikane simbah ora normal. Lagi kan wajar cuma niku nek terus diterus-teruske lah niku sing kurang ajar gitu. Ya niku sing ora genah diterus-teruske niku. Dia janji piye kan nonton nggih Pak. Katanya janji setia, loh orang bisa setia. Nah itu karena dia tidak bisa mengendalikan perasaan. Wah itu setia sama siapa saja. Nonton koyo kanca kula lho Pak. Saya itu istri saya cuma satu Pak. Satu di sini, satu di sana. Nonton niku wah ngawur tenan. Senang gini Pak, kalau orang nggak bisa mengendalikan diri, itu kemudian persoalannya jadi panjang. Nah kata Ibu, ya pripun Pak, anggere kula elingke. Mungkin aku yo nangis jaluk ngapura. Tenan buahku hilang. Ah Ibu deh kok hilang kok bola-balik. Masya Allah. Nah ini kan soal bagaimana perasaan negatif itu harus dikontrol. Perasaan positif saja kan, cinta itu kan perasaan yang positif ya Bu. Tresno. Tetapi kalau tidak dikontrol, itu ya iso kebablasan nih Pak. Nah, berpindah ke lain hati. Hati-hati Pak. Karena sekarang Pak, sarana untuk bisa memainkan perasaan itu banyak sekali gitu. Kalau dulu kan paling cuma mulut Pak, kita harus datang, ngomong, merayu kan bisa gitu gitu Pak. Kirim surat cinta itu zaman biyen gitu. Titip surat cinta leboke buku, ngoten lho nek biyen. Ah, leboke buku. Niku zaman nom-nomane Pak Sakir niku. Titip buku, nyilih buku, polisine jerone wonten surat pengalaman. Nah, kita dititipke wonten jerone wonten surat. Itu zaman dulu, Pak. Nah, sekarang mikir paitan jempol nih Pak nganggo HP, WA. Coba Pak. Malam-malam tiba-tiba ada WA masuk dari orang lain, Pak. Jen, tadi Pak. Padahal suaminya tidak pernah ngundang jen. Niki kancane malah jen delok ning jaba jendela. Bulane apik banget. Wah, jangan. Kita Bu.
Oke. Nah itu loh Pak, itu kan apalagi suaminya tidak romantis Pak. Gila kancane romantis banget. Aku nek ketemu sampean ki mbok neng opo ya Mbak? Rasane kok adem. Pun ngoten niku to Bu ditepasi, ngoten niku suwe-suwe muruk gitu. Nah, tidak hanya perasaan negatif tadi, kalau marah itu perasaan negatif. Kalau cinta itu perasaan positif. Baik perasaan negatif maupun perasaan positif, dua-duanya harus dikelola, Pak. Harus dikelola. Wah, kalau tidak beresiko, bukannya produktif, nih destruktif. Gitu Bu, sehingga ngomah marake nangis, manggilnya nyambut gawe ya ora tentrem, gitu Pak. Mesti disidang, mesti wah pun berno-berno. Makanya urusannya jadi dobo. Nah makanya menata hati itu menjadi penting Pak. Nah puasa ini menjadi latihan yang sangat baik untuk menata hati. Lawe dewe halal atau Pak? Halal. Nengko. Nah itu kan latihan menata atau Pak? Ojo sampai kingko nek wis maghrib kan gitu. Padahal ini punya kita sendiri yang beli, tapi nanti belum waktunya. Nah kita dilatih untuk menata, menunda. Tidak semua yang kita inginkan harus kita penuhi pada saat itu. Nah maka latihan menata hati itu menjadi penting. Kembali kepada perasaan negatif, marah. Kalau terpaksa marah, aturannya ada 3 Pak. Ada 3 pasal. Okay. Pasal 1, tidak boleh menyakiti orang lain. Aturan itu niku siji, ora oleh marani wong liya. Itu aturan pertama. Kalau kepeksa harus marah. Tidak boleh Pak menyakiti orang lain. Itu pasal 1. Pasal 2, napa Bu? Tidak boleh menyakiti diri sendiri. Ada tuh Bu, orang yang marah itu terus menyakiti orang lain. Nesu, tembiling. Nah itu kan menyakiti orang lain Pak. Plak-plak gitu Pak. Itu yang sering terjadi kalau di rumah namanya KDRT. Ya itu tuh Pak. Nesu, wah, gitu Pak. Wah, surat dari kersane, wante. Nah ini loh Pak. Ini menyakiti orang lain. Ini melanggar pasal 1 Pak. Undang-undang kemarahan. Tidak boleh. 1, tidak boleh menyakiti orang lain. 2, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Nanti Pak, sing nesu terus jegluk-jegluke lemari, jegluk-jegluke tembok karena mau marahi orang lain, tidak berani mau, terus saking judege terus menyakiti diri sendiri. Melampiaskan gitu, tapi kepada diri sendiri Pak, menyakiti diri sendiri itu juga tidak boleh. Itu pasal 2. Pasal nesu pertama tidak boleh menyakiti orang lain, yang kedua tidak boleh menyakiti diri sendiri. Nah, pasal 3 apa Pak? Tidak boleh merusak barang-barang. Terakhir mencair diri kapan tuh? Nah, gitu kadang-kadang nesu arep sing dinesani ora-ora asa-asa biar gitu wonten sing balang TV nesu TV deh di Bandung tak tuku TV anyar gitu. Malah repot makanya waduh TV ku rusak. Indonesia ngalah TV-nya yang di Bandung. Nah itu okay. Nah maka ingat kalau mau marah dengan 3 pasal ini Pak. Pertama, tidak boleh menyakiti orang lain. Yang kedua, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Dan yang ketiga, tidak boleh merusak apapun ya Pak. Betul pas nesu itu boleh nyapu karo nyamblek lawang gitu. Gitu Bu. Nah, gitu, terus dibanter gitu.
kena lama jeblek bae iki. Yayange agak nesu niki Pak. Marah. Nah, enggak boleh. Sehingga ada dua hal di sini. Satu, marahnya sendiri, perasaan negatif tadi. Yang kedua, ekspresinya. Nah, yang pasal-pasal tadi itu pasal-pasal agar ekspresinya itu tidak merusak, gitu Pak. Ekspresinya itu tidak menyakiti orang lain. Okay. Sampitan ini, jam 6. Okay. Supaya tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri, dan tidak merusak. Nah, mari kita bicara obat sekarang. Obatnya apa? Orang marah itu karena apa, Pak? Orang terima, Pak. Gitu. Orang terima aku. Saya kok disakiti, itu kan ego, Pak. Begitu egonya tersentuh, kadang-kadang orang itu tidak terima. Andai kata terima, marah boten Bu. Boten. Ibu legiat pun tenanan. Digalah ketemu konco, konco itu kadang-kadang musil gitu. Ngelok kene. Kok saiki tambah lemu to, Mbak? Waduh. Legiat wis tenanan gitu. Nggih, Bu. Diunekke mudah lemu, ngoten niku ora yo godhok, Pak. Nek mboten trima. Nek trima kan mboten napa-napa. Alhamdulillah. Karo yo bapakne gemati kok, Mbak. Ngoten niku awake dhewe ora lara, bapakne seneng. Kula biasane ngoten Bu nek mlaku karo ibune terus ketemu kanca sing suwe ora ketemu kan biasanya komentar ngoten niku ta Bu. Lha masa iki jan seger ndak lemu ya. Alhamdulillah orang ibune gemati. Wah, ngoten niku mesti ibune seneng banget. Nggih ta Pak awake dhewe ya ora kloro-loro tur karo iso nyenengke bojone. Oke. Ganjarane double Pak iki. Ganjarane double awake dhewe iso ngampet tur karo nyenengke bojone. Janjane gampil kok Pak nggih. Sudah diterima saja, enggak apa-apa. Contoh lagi. Kula minggu teng Ngregrot ngoten niku Pak. Niku wong mergo kebablasan kula dereng ngesen. Rada kebablasan sithik. Nah, esuk-esuk nggih Pak. Ora pate kita iki PKO-ne sebelah ngendi ya parane men PKO nenten ngoten ta Pak. Wah niku rada kebablasan kula ning ngerem rada mendadak dari sempat ngesen amburine nggih blok kesusu to Pak. Cah nom-nom niku maksud kali menteleng niku Pak. Di poso-poso melaksan burine niku ada-ada jare menteleng niku. Kula nggih guyu gitu Pak wong pancen kleru. Ayo mengarep guyu kali dadah ngoten mohon maaf ngoten mawon nggih ditesone nggih ditampa. Nggih ditampa mawon wong pancen kleru apa nggih ditampa mawon yo njaluk ngapura. Maaf Pak ngoten mawon terus kula mengko mundur pun tekan mriki. Niku nek kula ngladeni sing nesu mah dadi malah ra sida ngaji to Bu. Wis posone batal sida ngaji. Dadi urusan. Nah, maka kemampuan mengendalikan amarah itu menjadi penting supaya kita bisa lebih produktif, gitu Pak. Nah, maka siji diterima. Yang kedua, jangan dijadikan kebiasaan. Sing satese gampang nesu sinten iki? Alhamdulillah wis ora kabeh. Nah, betul-betul sing ngajeng nggih. Karena nek pun kulino niku nek ora nesu. Gelo Pak nggih rasane niku ora lengkap, ora gagah ngoten lho Pak. Karena kita sering salah asumsi, dikira kalau orang bisa marah itu hebat, mboten Pak. Marah itu levelnya dalam agama paling bawah. Level yang paling bawah niku pemarah. Nek munggah kelas dadi penyabar. Mangke nek munggah kelas malih dadi pemaaf. Maka ciri orang bertakwa, mangke nek sawalan mesti diterangke niku. Ali Imran 133
1, 3, 4. Begitu nyeritake wasaremu niku mesti setelah aladina yufikuna fisarra wa dharra lajeng wal kadiminal ghaidha, orang yang bisa mengendalikan diri, menahan amarah. Ditahan jadi kanjeng nesu ning diampet. Nah maka orang yang sabar itu orang yang sudah bisa menahan amarah. Niku levelnya pun luwih dhuwur bangane pemarah. Nek pemarah mesti anggere jero niku ajeng nesu diekspresikan, ditokke. Wah, nek nesu kadang-kadang salah cilik, oleh nesu gede banget. Nah, kadang tidak proporsional, Pak. Dan kalau sudah biasa, lalu akhirnya menjadi tidak terkontrol, Pak. Banyak kasus-kasus. Saya pernah dongeng ke Bapak Ibu, saya lagi di PKO, tiba-tiba di ruang operasi, kebetulan di situ ada dokter Sagira yang jaga lagi tugas bedah, dokter bedah dong Ibu. Nah ini nonton bapak-bapak ngeterke ibu-ibu, kepalanya berdarah, masuk ke ruang bedah. Nah terus ditangani dokter Sagira. Nah, setelah selesai kan keluar. Nah saya di depan situ ketemu, mau apa ya kagak mau koyo serem. Niku bapak kali ibu barpadu. Wah barpadu sing lanang nesu nyaut gendul tutuke garwane. Begitu sudah berdarah baru dia sadar, waduh. Terus diterke teng rumah sakit nutuk dhewe. Ngeterke nang rumah sakit niku kira-kira ya bayari ta niku nggih Bu. Alah. Wis bojone lara, ragat nggih Bu. Itu kalau tidak terkendali, Pak. Karena kebiasaan kalau orang sudah biasa marah itu ya kira kontrol, Pak. Jadi tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa kontrol. Ah ini mau nesu plek, mungkin wah tahu-tahu sing diplek wani wah, dadi urusan katanya. Nah itu nanti edisi berikutnya saya ceritakan. Terseri, wah, nonton nih gue Pak, penasaran itu. Ya akhirnya ya meskipun akhirnya damai Ustaz. Tapi kan ya harus sakit, harus minta maaf, harus ya Allah. Itu kan jadi panjang ceritanya. Orang yang marahnya tidak terkontrol, tidak terkendali. Maka kata Nabi, kalau kamu mau marah, diam. Nah, kalau itu coba ini angel ini nesu kok kan meneng gitu. Wah nesu, nopo malah ibu biasanya ibu pun duka kali putrane kok dawa banget toh ibu. Wah, dawa banget. Nah, padahal perintah Nabi kalau kamu marah, diam. Wah, kan gitu. Angel pun. Satu, diam. Yang kedua, menghindar, Pak. Ngalih. Kalau saya marah sama Pak Sakir, itu kan karena ada objeknya, Bu. Maka kemudian emosi terpicu karena saya marah sama Pak Sakir. Tapi kalau saya menghindar atau Pak Sakir yang menghindar, ajeng nesu kali sopo, gitu Bu. Objeknya nggak ada. Nah itu juga tips yang kedua kita menghindar. Menghindar. Maka kalau dalam ungkapan Jawa itu kearifan orang tua kita dulu itu kan ngalah, ngalih, nah, bar ngalah terus ngalih. Kalau sudah ngalah mesti diwarai ngalih. Nah, next yang nomor 3 terus ngamuk. Tapi salahnya orang memahami ngamuk ini loh Pak. Ngamuk ini sebetulnya bukan kita lalu membabi buta melawan, tidak. Ngamuk ini singkatan dari ngamukswa. Ngamukswa itu artinya memasrahkan, menyerahkan urusannya kepada yang maha kuasa. Jadi nek pun ngalih kok isih diunyer-unyer pun pasrah ke Gusti Allah. Niku mati sing ora trimo, sing kuwasa. Nggih, Pak. Pengalaman
pengalaman hidup menunjukkan kalau orang sudah ngalah, sudah ngalih, kok isih diunyer-unyer, mangke sing ora trimo, sing kuwasa. Niku mangke sing nek cara Jawa le ngarani ngoten nggih Pak, sing ora trimo, sing ngomong nggih Pak. Nanti malati Pak, ini nanti yang kena bebentu itu langsung dari Allah. Nggih. Yang akan dapat musibah ini karena Allah yang tidak terima. Karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, siapa yang memusuhi kekasihku, aku akan menyatakan perang kepadanya. Nek pun Allah menyatakan perang kan pun kekirisi gitu Pak. Pun kekirisi. Maka hati-hati, jangan suka menyakiti orang lain. Nanti kalau orang lain itu kekasih Tuhan pripun Pak? Wah, mangke sing ora trimo sing ngomong nggih Pak. Sing ora trimo Allah Subhanahu wa taala. Maka kearifan Jawa itu ngalah, ngalih terus pun pasrahke sing kuwasa. Ngabuk gitu. Ngaten Pak. Ngalih dan dimaafkan saja. Maka levelnya gitu Pak. 1 itu pemarah, 2 penyabar. Penyabar itu masih menahan ngampet. Cuma ngampet itu kan lama-lama capek juga ya Pak ya, kemampuan orang menahan diri itu terbatas. Maka level yang paling tinggi itu memaafkan, tingapura. Jangan sampai kalau orang marah, cara riyen itu gitu, dadi banyu ora arep nyawuk, dadi bodong ora arep nyuwek, dadi duit. Pripun nek dadi duit? Ditampa, nek banyu karo godhong disingkiri. Itu orang kalau marah kan kadang-kadang ungkapannya sampai begitu dong Pak, karena dia betul-betul nggak mau berhubungan. Nggak boleh begitu. Kalau levelnya sudah lebih tinggi, tidak cuma ditahan. Kalau ditahan itu masih membawa resiko pada diri sendiri, nanti akan menyakiti diri sendiri. Lama-lama orang nggak tahan juga Pak kalau kita terlalu banyak yang diampet. Maka supaya tidak menjadi beban di ngapura, maka urutannya wal kadhimina wal ghaidha niku wong sabar. Nek sing nomor 3 wal afina ninas, di ngapura udah dimaafkan saja. Di ngapura niku wong sing lakson niku dipun kula ngapura wis ora apa-apa, poso-poso awan jan aku sing kleru ngono kan pun kepenak to Pak. Dan saya tidak ada beban. Nggih Pak. Soal mriko oleh mlaku sing karo mecucu durung iso nata ati kan berarti ngoten to Pak. Berarti durung iso nata ati. Tapi kalau saya menggo isih karo mecucu, belajar nom kurang ajar karo wong tuwa. Wah, nek ra poso ngono tak duni. Wah, malah lanjut dowo nggih Pak, nesu kabeh ora rampung rembugane. Tapi kalau sudah dimaafkan saja, selesai sudah. Pun belum mriki iso ngaji geguyon nyenengke nggih Pak. Tapi kalau saya di sini masih gondrong, masih kelingan maulid di penerengi canom ngoten. Wah, arah itu ngaji. Jadi pun dimaafkan saja. Nah, tetapi kemampuan memaafkan ini latihannya rada suwe niku nggih, rada suwe. Nah, biasanya lawannya itu ego. Ya ego kita itu niku wae lho nek wong sombong niku ayang-ayange ditemok men jenah. Tapi kalau kita haunan bukan marohan. Nek haunan itu rendah hati. Oh nggih, kula ingkang klentu nyuwun ngapunten. Ngoten lho Bu. Kaya nek bapak kan ibu niku lho Pak, meskipun sing salah ibu ning bapak sing njaluk ngapura. Biasanya ngoten ta Pak? Oh mboten Bu. Bu ngoten nek bapak-bapak ora gelem disalahke, ngoten nggih Bu. Well. Lah nek kula takon mriki ibu-ibu sing ora gelem disalah. Nggih wong niku kadang-kadang kabeh ora gelem disalahke. Pun nek awake dhewe sing aku salah, wis aku sing kleru kok. Nggih. Nggih, pun aku sing kleru. Pun tekan lanjut rampung nggih Pak. Nah,
Kalau kita sudah bisa mengendalikan, karena kalau orang itu marah, itu kan energinya habis untuk marah, sehingga makanya produktif angel. Soalnya pun kesel Pak, entek energinya hanya untuk marah. Nah betul Pak, orang kalau suka marah, nyoba aku tenggebu, cepet tua. Pak. Jadi kalau ada orang yang lebih tua dari usianya, itu patut diduga isih sok nesu. Nah gitu Pak, isih sok nesu. Nah, patut diduga ini Pak, karena belum bisa melepas beban tadi itu Pak. Kurang ajar, meskipun sudah ditahan, tetapi dia masih menahan. Ini masih maraki kerut-kerut di wajah banyak gitu Pak. Itu karena menahan amarah, menahan banyak hal yang kita tidak cocok, tidak suka, itu yang membuat marah. Maka kata perlu kita ini mengenali sumber kemarahan. Nah jadi pertama kata Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu sering marah? Oh ini ya, berarti nek ketemu sing kaya ngeten pun kuda-kuda kayak gini malah nesu gini, alam-alam hati-hati bicarane ben ora nesu. Itu sudah mulai latihan. Apa yang sering menyebabkan kita marah? Nah disitulah kita harus lebih hati-hati. Itu satu. Nah yang kedua kemudian tadi dikontrol, ditahan. Itu lebih baik kalau kita mau sabar. Yang ketiga pun di ngapura mawon. Ais kurang-kurang sithik ora apa-apa. Kasinan ya ora apa-apa. Ngoten to. Wah, mrimo bar saka parang tritis po. Aduh Pak, kasinan sithik kok digawa tekan parang tritis ngono lho Pak. Nah, marah nggih Pak. Kelegen ngoten. Karena kita sudah matukismo wis marah. Padahal sederhana kan solusinya gitu. Nek kelegan negeri ditambahi jarang pun rampung. Ora usah nganggo mecucu nggih Bu. Nggih, nek kurang lebih pripun Bu? Tambahi gula kan rampung to Pak. Seprono seprene ame gawe wedang ora tau bener. Alah, ning urusan wedang jadi masalah nggih Bu. Masih banyak hal penting yang harus kita pikirkan. Napa produktif niku Pak? Kita harus menjadi pribadi yang produktif supaya napa Bu? Kita bisa memakmurkan dunia. Surat Hud ayat 61, wa ansakum minal ard wastamarakum biha. Kita ini diciptakan menjadi khalifah, tujuannya untuk apa Pak? Memakmurkan dunia, tetulung, gawe sejahtera. Nah bagaimana bisa menyejahterakan kalau kita sendiri tidak produktif, tidak kreatif Pak? Ya tidak bisa. Memaafkan yang nomor 3 tadi Pak. Fakitu syai' la yukti. Kalau kita tidak punya ya tidak bisa memberi. Kalau kita tidak produktif bagaimana bisa memberi orang lain? Nah makanya supaya energinya itu tidak habis untuk marah Pak pun tinggal pura mawon. Nek pun tinggal pura lalu energi kita kan masih utuh. Nah energi inilah yang kita pakai untuk berkreasi. Logikanya sebetulnya begitu Pak. Nah, cuma memang nanti butuh latihan yang kedua yaitu latihan kreatif. Banyak orang yang tidak kreatif. Nyatanya nek kreatif kita tiap ngeten iki to Pak. Nggih ming teng bodhe sing kopi niku iso ngaji. Di tempat lain enggak ada kopi kok ngaji. Lu kopi itu bro. Nah, gitu. Kita bikin sesuatu yang berbeda, itu yang menarik Pak. Dan bikin sesuatu yang berbeda, alih lesehan, pinggir sawah, itu wajan benak banget. Nah itu kan sesuatu yang berbeda Pak. Berkreasi itu kemampuan, keberanian untuk membuat sesuatu yang berbeda. Ini lebih bermanfaat, lebih nyaman, lebih ngerti Pak. Ini soal kebaruan. Nah, dalam psikologi orang berpikir itu ada dua Pak. Satu namanya berpikir konvergen, yang kedua berpikir divergen. Konvergen itu berpikir yang memusat. Ini yang namanya cerdas.
orang yang cepat menemukan satu jawaban yang paling benar. Cepat, oh sing bener iki. Ngoten niku nek wong iso jawab dengan cepat dan benar itu namanya orang yang cerdas. Maka nek wonten lomba dan sekolah niku disebut cerdas, cermat, cepat, tepat. Nah, orang yang konvergen itu cepat dan tepat. Perang Diponegoro terjadi tahun berapa? Niku nek iso jawab cepat dan tepat niku cerdas, Pak. Wah, 1825 niki cerdas gitu. 1825 sampai 1830. Tapi ini namanya berpikir konvergen, berpikir yang memusat. Jawabannya ning siji 1825 sampai 1830. Tapi kalau orang kreatif yang produktif tadi, pertanyaan yang sama bisa dirubah, Bu. Dalam sejarah Republik, perang apa yang berlangsung paling cepat? Juga perang Diponegoro, Pak. Kenapa cepat banget? Lah cuma 1825 sampai 1830 bar maghrib sadurunge ngisak pun rampung. Wah, asing iki lek guyu telat iki. Iki lek guyu telat gitu, Bu. 1825 sampai 1830. Kreatif, Pak. Yang pertama yang cerdas, yang kedua yang kreatif. Dari tahun saya rubah menjadi jam. Nah, itu namanya berpikir divergen. Nggih, Pak. Kalau saya bertanya 3 kali 4 berapa, Bu? 12. Ini jawaban orang yang cerdas. Tapi kalau jawaban orang yang kreatif, tergantung hitam putih nopo berwarna. Kan ngeten ta, Pak? 3 kali 4 itu loh, Bu. Sama dengan berapa? Ya tergantung hitam putih nopo berwarna. Foto gitu, Pak. Nah, 3 kali 4 kalau berwarna lebih mahal dari hitam putih. Ini namanya berpikir divergen, kreatif, Pak. Kreatif itu menemukan alternatif yang tidak biasa dipikirkan orang. Nah, ke depan dalam dunia yang sangat kompetitif, dunia yang sangat kompleks, yang lebih diperlukan itu kemampuan berpikir kreatif. Nah, supaya orang tetap bisa produktif dalam situasi yang seperti apapun, orang harus kreatif, Pak. Jadi selalu bisa melihat celah. Oh, kiano, iso dadi duit iki. Oh, iki iso ngene, iki iso ngaji. Nah, karo promosi kopi sisan iki. Nah, itu namanya berpikir divergen. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang bisa produktif itu di samping orang yang bisa mengendalikan emosi tadi, amarah, supaya energinya masih full. Yang kedua, secara kognitif dia terampil berpikir divergen, Pak. Dia bisa menemukan banyak alternatif. Oh, ini bisa tinggal ngene, bisa dadi iki, bisa ngaten, Pak. Nah, maka orang yang kreatif itu selalu bisa keluar dari kesulitan. Yaj'allahu makhraja. Kenapa dia selalu bisa? Lah cirinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kenapa orang yang bertakwa itu kemudian dia diberi jalan keluar? Karena cirinya orang yang bertakwa itu bisa mengendalikan amarah, bisa memaafkan orang sehingga energinya full, dia bisa berpikir jernih. Maka alternatif di luar itu ketok kabeh. Oh, ngene wae. Yo iki dadi duit. Oh, wis setengah 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Pak Irut memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu. Iya. Jadi 10 menit. Ini saya sudah merasakan banyak seperti yang curhat. Jadi monggo Bapak Ibu langsung dari sisi kanan, sisi kiri. Ya, monggo satu. Sekalian Ibu, satu, siap. 2 penanya, monggo dari Bapak dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang perlu saya tanyakan, mengendalikan marah itu bang sulit. Kadang di orang Jawa itu mesti saya ngapain. Nah, saya pernah dengar begitu. Ngomong awas ya, sudah jadi ustaz, sudah jadi cedera, katakan begitu. Karena ucapan katanya doa begitu. Ya. Bagaimana kemudian kalau marah itu menjadi berpahala, Ustaz? Barangkali ada tipnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik sekali sudah diungkapkan oleh Ustadz Irut bahwa kita sebisa mungkin bisa mengendalikan emosi, menata, mengendalikan, terakhir memaafkan. Nah ini sering terjadi pada, kebetulan saya berkecimpung di bidang pendidikan yang sehari-hari bertemu dengan anak-anak yang karakternya macam-macam. Nah dalam tujuan saya, ini saya akan bentuk karakter yang positif. Misalnya saatnya sholat ya ayo. Terkadang bahkan terjadi pada keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, karena saya juga punya anak remaja, Ustaz. Saatnya sholat itu oya-oya, ayo toh begitu ya. Kemudian kadang-kadang anak lebih mementingkan bermain gadgetnya, HP-nya ya. Nah yang tujuan saya tadi membentuk karakter positif, ini kadang-kadang apa ini saya biarkan, padahal kan tujuan saya untuk membentuk supaya dia tertib sholatnya, tertib mandinya dan sebagainya. Nah itu apakah itu juga harus dimaafkan, Ustaz? Bagaimana cara mengelola hal itu begitu? Ya ini yang sulit sekali, terutama saya mengalami kesulitan kepada anak saya sendiri yang juga seorang remaja. Begitu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Satu, marah yang membawa kebaikan, Ya. satu marah yang membawa motivasi. Ya, oke. Kalau di dalam psikologi itu ada, jadi mengalihkan, Pak. Mengalihkan marah yang destruktif itu menjadi konstruktif. Nah, istilahnya kemudian mengalihkan, sublimasi, Pak. Mengalihkan ke arah yang lebih positif. Misalnya begitu, Bapak diremehkan, terus tidak kok marah kepada yang meremehkan, tapi kita memantapkan diri di tenono, aku wis kasil. Wah, ya, jadi itu untuk memotivasi. Jadi kita direndahkan, aku wis kasil deloken. Wah, kayak ini gitu, Pak. Itu memotivasi. Ini baik, lebih baik dari yang pertama, gitu Pak. Kalau yang pertama kan mungkin terus ditempiling atau apa gitu, negatif. Tapi ini sudah lebih positif, dialihkan. Cuma kelemahannya ini apa Pak? Berprestasinya itu karena dendam. Nah itu kan jadi berat. Berprestasinya itu hanya karena ingin menunjukkan bahwa kita mampu dan pengen apa istilahnya mengalahkan dia. Nah gitu Pak. Nanti kalau dia lebih atas dari kita, gelola gitu, angel ini. Ternyata tidak bisa mengalahkan dia. Tetapi kalau kemudian memaafkannya dan kita menjadi orang hebat itu bukan karena ingin mengalahkan atau ingin menunjukkan atau apa, tapi betul-betul karena memang Allah meminta kita untuk bekerja keras, untuk berbagi, untuk mengabdi supaya bisa lebih bermanfaat. Maka kesuksesan kita itu kesuksesan yang tanpa beban, Pak. Sehingga andai kata pun kemudian kesuksesan itu diambil lagi, ya tidak apa-apa. Harus tahu diparingi, kan terus ngoten, Pak. Nah ini kan kemampuan menata hati. Tapi bisa energi marahnya itu kita, tadi istilah Bapak nesusek apik, ngoten nggih, Pak. Kita pakai sebagai motivasi untuk berprestasi, itu juga bisa, Pak. Sakit. Cuma ini masih, menurut saya masih ada kelemahannya butuh energi yang besar. Pertama untuk berprestasi, yang kedua untuk noto hati, karena masih marah tuh Pak. Kurang ajar ya, harus sedulur oleh ngenyek kebangetan. Misalnya ngerti kayak ini dari keluarga yang lebih berada, misalnya kita kebetulan di bawahnya, terus oleh ngenyek sakpol mole ya misalnya. Serasa gaya, rana iso. Misalnya kan gitu toh, kadang dinyek gitu ora. Wis takilani sampean iki ora iso. Wah, kita kan terus-terus ta.
ditenono ngene aku neng dhuwurmu. Nah, lalu motivasi untuk di atasnya itu kan motivasi marah menjadi positif tapi panas Pak, karena dorongannya itu koyo kompor nih Pak, itu panas. Kita nggak nyaman berprestasi dengan tidak nyaman. Tapi kalau tadi sudah sorak pokok setengah pura, Gusti Allah luwih preso, kelas saya itu seberapa, Gusti Allah luwih preso. Maka kadang gini loh Pak, orang itu yang sering membuat kita marah itu kan kalau nama baik kita injak-injak. Nah, ada tokoh kita aja yang pernah bilang ke saya begini, Mas, aku kira dua apa-apa kecuali nama baik. Maka kalau ada orang yang menginjak-injak nama baik saya, tak belani. Wah, dia sangat ingin menjaga nama baik. Saya bilang, kalau begitu kita berbeda pendapat. Lebih Mas, hanya aku nama baiknya orang penting nih. Soalnya jenengku wis apik. Nah, Khairuddin ya gitu, Pak Khair kan artinya apa? Jadi nggak usah dibela, sudah baik namanya. Lalu juga saya bilang begini, Seso, tidak ada pertanyaan malaikat itu soal nama baik. Nggak ada tuh Pak pertanyaan malaikat soal nama baik. Yang ada kan nama amal baik ya Pak. Yang akan ditanya oleh malaikat itu nama baik. Meskipun namanya Khairuddin Pak, tapi kalau amalnya tidak baik, tidak bisa masuk Pak. Tapi meskipun orang menghina saya, tapi kalau amal saya baik, lulus Pak, bisa masuk kita. Nah sebab kalau namanya saja yang bisa membuat kita masuk surga, wah sing mlebu swarga bisa dhewe nek kula, gitu Pak. Khairuddin mlebu sapa Mulyono akhir. Lagi tuh, untung bukan nama yang membuat kita masuk. Meskipun Mulyono kalau amalnya baik masuk juga, ya kan? Masuk juga. Itu yang pertama bagi soal nesu yang baik. Yang kedua tadi Bu, bagaimana anak nggak mau sholat diajak masih sulit, apa harus dimaafkan? Ini pun jawab Pak. Sabar gitu Pak. Sabar, ini dimaafkan Bu, tetapi tetap harus diajar, tetap harus dibimbing. Tapi nek mboten di ngapura Bu, mesti sampean lek bimbing karo kecucu. Nah gitu Bu, saya belajar dari bapak saya Bu. Bapak saya itu kan rumah kami dekat masjid Pak. Jadi kalau adzan mesti terdengar. Dan kebetulan bapak ini rajin ke masjid. Jadi kalau pas adzan bapak ke masjid sering jadi imam gitu, mesti kita diajak, ayo wis mancing, ya namanya anak-anak Bu, kadang-kadang game yang orang kepanggil. Ya namanya juga anak-anak ya Bu. Mangke adzan diajak lagi Bu, ya, makan. Nanti kapan lagi buat termakan. Tapi namanya juga anak-anak, tapi bapak konsisten. Terus pertama terus memberi contoh. Yang kedua terus mengajar dan boten sah nopo nggih. Nah, istilahnya boten sah ngomel, karena kalau tidak memaafkan tadi mesti ngomel. Bocah jalannya dadi apa dalane wah malah boten dadi gitu. Sudah biasa saja, terus saja diajak Bu. Nanti pada saatnya pasti jadi. Nah, nggih sing nggih ora kepanggil suwe-suwe nggih iso dadi guru ngaji niku Bu. Itu karena bapak saya sabar. Karena bapak saya sabar. Ibu saya sabar. Sabar membimbing saya yang tidak mudah. Tapi dengan kesabaran itu akhirnya nggih ketemu jalannya niku Bu. Nggih pada akhirnya ya setelah menyadari setelah itu ya akhirnya jalan. Tapi memang harus tetap didoakan, didampingi, dicontoni, diajak terus saja Bu. Jangan pernah bosan, karena itu memang tugas kita. Terus, karena dalam ibu apalagi jadi pendidik Bu, apalagi pendidik sekarang ibu, wah sangat tidak mudah.
Istri saya juga pendidik, Pak. Suatu ketika sebelum subuh, niku istri saya telepon sana sini, Pak. Saya tuh mati. Iki belum subuh, ganggu belum subuh, gue tak ceritani. Gue tak ceritani. Nah setelah selesai telepon sana sini, dia baru cerita. Ini loh, gue ceritane. Minggu jamaah duhur, aku keliling. Ana cacah lanang-lanang iki mendo lingkungan yang Joko. Ya wonten sing rokok, wonten sing ngoten ta, Pak. Ora tak seneni, ning tak jam mlebu, tak jam omong le, kok ora jamaah. Jawabane cacah niki nyel kete, Bu. Males, Bu. Wah, ngoten niku nek guru biyen ngoten mesti. Wah, nggih, Pak. Wah, nek guru biyen mesti jewer. Ayo guru saat ini ora oleh. Nggih, Pak. Males. Wah, saat ini Pak, males, Bu. Nah, itu tuh sabar. Terus ditanya lagi, mau esok udah salat subuh ora? Tidak, Bu. Beripun. Ora salat subuh, Pak. Enteng ya jawab, mboten, Bu. Lah apa ora salat subuh? Kesiangan. Lah kok kesiangan? Nah, dibangunkan. Nah, bapak ibumu? Bapak ibu juga belum bangun. Libur, Pak. Kadang-kadang di sekolah kita kan gitu, kondisi keluarganya begitu, Pak. Oke. Ah, berarti tugas ibu double tuh, Bu, ya tadi wong tua, ya tadi guru. Maka istri saya kemudian kasihan sama anak-anak ini. Yele. Tak gugah kok piye? Engko nek saat durunge subuh tak telponi. Oke, Bu. Diteleponi sama istri saya itu, Pak. Kurang gawean tuh guru saat ini. Nelponi muridnya siji-siji gitu. Tetapi ini kedekatan, ini. Nah terus Bu saiki, alhamdulillah saya kira sudah belum salah. Karena selama ini tidak ada yang memperhatikan, Pak. Anak-anak ini kan anak-anak yang kurang perhatian, Pak. Aku bapak ibu nenggemin turu udah tutut, ngoten niku. Nah gitu, Pak. Jadi begitu Bapak Ibu, maka tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai pendidik memang harus sabar, ya harus jadi pemaaf, tapi terus membimbing, terus berusaha untuk mendampingi, memberi contoh. Wala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah ayat 112, ada di halaman 17 sebelah kanan, posisi paling bawah. Ya, itu kayak Ustaz Adi Hidayat kita. Nek kamu ditakoni ayat liyane kula mboten ngerti. Nah, Ustaz Adi Hidayat apa nih? Nah, napa Bapak Ibu? Ikhlas nggih, Bu. Yang kedua, kewajiban kita niku napa? Ihsan. Bahwa muhsinun, tugas kita itu hanya melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nyondoni, ngajak, dongake, memberi lingkungan yang kondusif. Kan sudah begitu, falahu ajruhu inda rabbih. Pun mangke sing maringi dalan niku Allah piyambak. Yang kedua bonusnya apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kita juga jadi nggak usah khawatir, kita juga nggak perlu sedih, Pak. Itu kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekali lagi terima kasih banyak Pak Irut. Kita tunggu lagi nanti seri-seri cerita selanjutnya yang berhikmah tentunya untuk kita semuanya. Moga kita ingat-ingat Bu ya, tadi ada pasal-pasal pengelolaan amarah. Sekarang kan lagi ramai Ustaz pengesahan RUU yang dijemur di mana-mana. Tapi insya Allah ini RUU rancangan undang-undang pengelolaan amarah kita sahkan hari ini, ya, dan nanti diamalkan di rumah masing-masing. Insya Allah tidak akan didemo, didukung oleh seluruh rakyat, minimal rakyat Kopi Ngaji. Insya Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi ada banyak pertanyaan dari jamaah. Karena besok tanggal 29 itu sudah mendekati hari raya, ya, 2 hari. Apakah liburnya tanggal 29 atau tanggal 4-nya?
Jadi tetap kita akan ambil satu libur untuk satu. Tadi sudah ada beberapa yang menjawab pilihnya liburnya tanggal 4. Nah monggo, mau tanggal 4 atau tanggal 29 Bapak Ibu? Tanggal 4. Oh, karena masih ya, masih pada pelesiran ya. Oh baik, jadi kalau begitu sepertinya mayoritas tanggal 4 kita liburkan ya. Ya, berarti tanggal 29 kita masih pengajian. Ya. Mangkaten. Matur nuwun sanget Bapak Ibu, alhamdulillah infak pagi ini sebesar Rp2.830.000. Matur nuwun sanget, mudah-mudahan dibalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu lagi pada kopi ngaji Sabtu besok tanggal 29 ya, insyaallah. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.